Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah literasi formasi untuk pertemuan minggu yang ke-7. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang penciptaan karya. Sebelum kita bahas tentang penciptaan karya, kita review sedikit materi yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-6 kemarin, yaitu penggunaan software aplikasi untuk mengelola atau memanajemen sumber informasi atau referensi yang akan kita gunakan dalam karya yang kita buat atau kita ciptakan. Kita kemarin sudah belajar bagaimana cara menggunakan software aplikasi untuk pengelolaan sumber informasi dengan menggunakan menu reference di MS Word, kemudian ada di Mendeley dan juga di Zotero gitu ya. Saya harapkan kalian sudah pernah mencoba ya dan merasakan bagaimana menggunakan software aplikasi untuk mengelola sumber informasi yang sudah kita kumpulkan yang nantinya kita akan pakai dalam penciptaan karya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penciptaan karya atau karya yang akan kita buat, karya tulis atau karya ilmiah yang kita buat dengan menggunakan sumber informasi yang sudah kita kumpulkan terlebih dahulu. Dan ini ada hubungannya juga dengan bagaimana Anda menyelesaikan tugas kelompok yang sudah saya berikan. Nah, di sini nanti Anda diminta untuk melakukan pembahasan ya, selain tadi literatur yang sudah sumber informasi yang sudah dikumpulkan nanti digunakan dalam karya yang kita buat ini. Baik, untuk mempermudah dalam saya mempresentasikan atau menjelaskan materi pada hari ini, akan saya buka slide yang sudah saya siapkan, saya presentasikan sekarang. Materi kita adalah penciptaan karya ya. Penciptaan karya, saya slideshow dulu untuk pertemuan minggu yang ke-7. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi ke-7 ini diharapkan mahasiswa mampu membuat karya, ya, menciptakan karya yang memenuhi persyaratan KOKTUK. KOKTUK itu adalah clarity, organizations, coherence, transitions, unity, dan consciousness. Ya. Kemudian hubungan KOKTUK dalam paragraf dan menggunakan informasi dari berbagai sumber secara bertanggung jawab. Ini adalah capaian yang diharapkan dari materi minggu ke-7 kali ini. Baik, tadi disinggung istilah KOKTUK gitu ya. KOKTUK itu adalah panduan yang nanti digunakan dalam drafting ya, menulis laporan hasil dari penelitian, hasil dari buah pikiran kita gitu ya. Misalkan karya kita gitu ya, karya misalkan makalah, kemudian KP, TA dan sebagainya itu kita tulis laporannya secara ilmiah gitu, dan dalam penulisan kita harus memperhatikan yang namanya KOKTUK. Ya, KOKTUK sendiri itu kepanjangannya dari clarity atau kejelasan, kemudian organizations atau organisasinya, coherence hubungan atau pertalian, transisinya ya, unity kesatuan, dan cohesion kepadatannisi. Mari kita bahas satu persatu KOKTUK ini dalam membuat karya ilmiah gitu ya. Clarity atau kejelasan ya, bahwa karya dibuat sesuai dengan langkah penulisan ya, biar jelas ya, tulisan yang kita buat itu jelas, informasinya bisa sampaikan ke pembaca secara efektif gitu ya. Kemudian kalimat-kalimatnya juga jelas, singkat, padat, jelas, tidak berbelit, tepat sasaran gitu ya. Kemudian menggunakan kata, gambar, suara yang tepat, tidak ambigu dan jelas intensitasnya. Disusun secara logis ya. Kalau nggak logis tentunya nanti tidak jelas ya. Maka perlu kejelasan. Idenya kita sampaikan secara jelas dalam tulisan yang kita buat. Ya, ide, gagasan atau masalah yang dibahas dan seterusnya. Kita susunannya juga harus jelas, sistematikanya juga harus jelas dan seterusnya. Sehingga ini karangan yang kita buat, karang ilmiah atau karya ilmiah yang kita buat itu jelas gitu ya, jelas dalam segala hal ya. Kemudian menggunakan sudut pandang yang konsisten ya, sudut pandangnya konsisten ya. Ini untuk menjaga kejelasan tadi ya, harus konsisten.
Transisi antar kalimat dan antar paragraf berlangsung lancar dan mudah diikuti. Ya, sehingga di sini karangan yang kita buat atau tulisan atau karya yang kita ciptakan itu bisa dibaca, bisa dipahami dengan mudah ya dan jelas ya sampai ke pembacanya dan seterusnya. Kemudian organization atau organisasi. Ya, ini organisasi apapun itu di organisasi membutuhkan organisasi yang baik gitu ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Sama tulisan juga sama, dalam kita menulis ya tentunya kita harus mengorganisasikan dengan baik gitu ya, baik dari segi sistematikanya ya, kemudian outline-nya ya, kemudian dibuat draft-nya dan nanti direview dan nanti perbaiki lagi dan seterusnya. Jadi di organisasi ya. Di sini ada outline-nya, ada kerangkanya dulu misalnya kayak gitu ya. Jadi semuanya nanti bisa baik gitu, alurnya baik, kemudian enak dibaca dan seterusnya karena memang diorganisasikan dengan baik ya, sehingga bisa tulisan itu bisa mengalir dengan baik ya. Organisasi dapat dalam tulisan itu kan oleh kerangkanya, daftar isinya, misalkan kerangka atau daftar isinya. Jadi dibuat kerangkanya dulu, di outline-nya dulu. Organisasi yang baik dibuat berdasarkan kalimat topik atau tesis atau tujuan yang telah dirumuskan dengan baik pula. Ya, jadi sudah ada rumusan masalahnya, nanti ya kemudian dibuat sistematikanya, outline-nya dan seterusnya. Ya, itu nanti akan artinya diorganisasikan dengan baik. Gagasan yang akan dibahas, ya konseling adia, biasanya di rumusan masalah, disusun teratur, dari yang penting hingga kurang penting, umum ke khusus, urutan sebab akibat dan sebagainya. Jadi ada flow ya, flow pembahasannya itu mengalir ya dan tepat atau sesuai gitu. Sehingga di situ diorganisasikan baik, harapannya nanti bisa menghasilkan karya yang baik dan mudah diikuti oleh pembacanya. Ya. Kemudian kerangka umum tulisan ilmiah ya, itu contohnya ini misalkan kalau kalian mau membuat makalah gitu ya, ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu nanti ada isinya tentang alasan yang mendasari perumusan masalah. Kemudian perumusan masalah yang mengandung variabel atau kontrol nadia, variabel-variabel yang ada dalam perumusan masalah yang nanti akan dibahas dalam isinya pembahasannya ya. Kemudian isinya penjelasan tentang controlling ADIA 1, ya, controlling ADIA 2, 3, dan seterusnya. Kemudian penutup, ya, jadi hasil dari pembahasan atau isi tadi disimpulkan, nanti disimpulkan atau dirangkum ya, untuk abstrak dan sebagainya. Kemudian daftar pustaka atau bibliografi. Ini kerangka umum tulisan ilmiah, ya kita organisasikan terlebih dahulu, kita buat sistematikanya dan juga outline-nya, ya kerangkanya. Ini kerangka laporan penelitian, contohnya ada pendahuluan, ya, kemudian isi, penutup, dan daftar pustaka. Ya, laporan penelitian atau Anda buat makalah juga bisa Anda susun seperti ini, gitu ya. Kemudian Anda buat kalau KP, TA, dan seterusnya, tentunya sudah ada guidance-nya. Laporannya lebih lengkap, laporan hasil penelitiannya, ya, ada bab 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ya, dan tentunya ada data pustaka dan prabab gitu ya di pendahuluan dan seterusnya. Coherence ya, kemudian yang ketiga setelah clarity organisasi, yang ketiga adalah coherence, koherensi atau pertalian. Tentu Anda sudah pernah mendengar istilah kohesi dan koherensi gitu ya. Kalau koherensi ini menggambarkan kejelasan dan kelogisan hubungan antar gagasan-gagasan yang ingin diuraikan dalam suatu tulisan atau paragraf. Jadi menggambarkan kejelasan ya. Kalau kohesi ya itu biasanya dalam penulisan gitu ya, nanti mudah dipahami gitu ya, ada bisa diganti tapi di situ masih ada hubungan dan bisa sama artinya gitu ya, ada kohesi ya, kohesi dan koherensi tentunya. Kerangka dibuat dengan jelas dan logis ya, jadi koherensi ini kerangkanya dibuat dengan jelas dan logis juga ya, semuanya harus jelas dan logis sehingga bisa menggambarkan kelogisan tadi ya, kejelasan dan kelogisan hubungan antar gagasan yang ingin diuraikan. Ya. Kemudian ditambahkan transisi yang rapi ya dan urut, ya, dan ini dapat meningkatkan koherensi suatu tulisan. Ya, transisinya rapi dan urut sehingga bisa meningkatkan koherensi suatu tulisan. Ya. Kemudian transisi ya, transisi ini
biar perpindahan kalimat, ya perpindahan paragraf, ya itu smooth, ya artinya tidak loncat-loncat, ya sehingga di situ perlu ada transisi, ada penghubungnya, ya. Transisi dibutuhkan agar karya tulis nyaman dan mudah dipahami, ya, nyaman dibaca, mudah dipahami. Transisi dalam tulisan harus jelas dan lancar. Kemudian transisi bisa dari kalimat ke kalimat, paragraf ke paragraf, ya, ide ke ide, itu perlu ada transisi, ya, sehingga di situ perpindahannya antar kalimat, antar paragraf dan antar ide itu bisa mulus, ya, bisa bagus, nyaman untuk dibaca dan dipahami. Transisi adalah indikator dua arah mengenai apa yang telah dikatakan dan apa yang akan dikatakan. Ya, jadi transisi ini artinya dua arah, ya. Jadi menjembatani apa yang telah dikatakan dan apa yang akan dikatakan, itu ada transisinya, ada jembatannya, gitu aja, penghubungnya, gitu. Tanpa transisi, penulis dan pembaca dapat tersesat, ya, karena kadang loncat-loncat nanti, ya, sehingga nanti bisa jadi nggak pas pemahaman informasi itu, tidak sampai dengan tepat kepada pembaca dan seterusnya, sehingga bisa jadi tersesat atau salah persepsi dan sebagainya. Nah, kemudian contoh transisi, ya, transisi itu bisa menggunakan kata atau frasa karena itu, ya, sebagai hasilnya, akibatnya, secara terperinci, sebagai ilustrasi dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk transisi, ya, dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, ide ke ide berikutnya, gitu, ya, atau paragraf satu dan paragraf berikutnya. Transisi juga dapat menggunakan kata ganti, ya. Transisi antar paragraf dapat dilakukan dengan mengawali paragraf dengan kalimat yang meringkas paragraf sebelumnya. Jadi transisi ini transisi antar paragraf, ya, dapat dilakukan dengan mengawali paragraf dengan kalimat yang meringkas paragraf sebelumnya, baru nanti ke paragraf setelahnya. Mengakhiri paragraf dengan pertanyaan dan membuka paragraf dengan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Dalam karya lain, misalkan musik, transisi penting untuk membuat musik tersebut enak didengar, ya. Misal musik, video, audio dan sebagainya, itu juga perpindahan antar frame, ya, perpindahan antar ya gerakan dan sebagainya. Kalau animasi dan seterusnya itu, ya, itu perlu adanya transisi, ya, sehingga nanti akan smooth, ya, perpindahannya. Kemudian contohnya, ya, tadi yang menggunakan kata-kata itu, ya, kata karena itu sebagai hasilnya dan seterusnya itu, sehingga dalam membuat tulisan nanti transisinya pas, nanti akan enak nyaman dibaca dan juga artinya, ya, akan mudah dipahami. Kemudian unity atau kesatuan, ya, kesatuan dalam suatu karya tujuannya agar jelas maksud karya tersebut, gitu, ya. Kesatuan dalam suatu karya tujuannya agar jelas maksud karya tersebut, ya. Jadi kalau tidak menyatu, ya, tidak unity, ya, tentunya karya tersebut tujuannya tidak jelas, gitu, ya, susah dipahami dan susah dibaca, ya, dan tidak nyaman dibaca tentunya kalau tidak memiliki kesatuan, karena keluar skup, gitu, ya. Ini pembahasan itu biasanya keluar skup, ya, sehingga nanti tidak fokus, ya, dan bisa jadi nanti pembahasannya kemana-mana dan seterusnya, sehingga di situ tujuannya tidak akan bisa tercapai dengan baik karena tidak fokus, ya, kemana-mana, ya, dan seterusnya, tidak memiliki unity secara keseluruhan untuk seluruh naskah, gitu, ya. Kan kalau tidak sesuai, ya, jangan digunakan, gitu, ya, jangan ditambahkan dan seterusnya. Kesatuan terjadi bila ide pendukung mempunyai kaitan dengan ide utama, yaitu dikatakan memiliki kesatuan jika ide pendukung memiliki kaitan dengan ide utama. Jadi ada ide utama, nanti ada ide pendukung, dan ide pendukung ini memiliki kaitan dengan ide utama, sehingga di situ bisa dikatakan memiliki kesatuan, gitu, ya. Tulisan memiliki kesatuan bila tidak membahas hal yang tidak relevan, ya, artinya kalau kita membahas satu topik, ya, topik itu aja yang kita bahas, ya. Kalau di luar topik nanti tidak relevan, ya, sehingga tidak memiliki unity, ya. Perlu diperhatikan di situ harus membahas hal yang relevan saja, ya. Serangkaian paragraf pendek dapat mengurangi kesatuan jika memunculkan suatu gagasan dalam bentuk beberapa paragraf, gitu, ya. Jadi kalau idenya kita buat beberapa paragraf pendek, gitu, ya, nanti dapat mengurangi kesatuan karena di situ mungkin kurang pendukung, ya, ide pendukungnya nggak jelas, ya, nggak ada, ya, jadi nanti
akan mengurangi kesatuan gitu ya. Jika memecah suatu gagasan ke dalam beberapa paragraf. Jadi paragraf itu ada ide pendukung, ide utama dan ada ide mendukung gitu ya, dan didukung dengan beberapa ide pendukung ya. Pokok pikiran utama didukung dengan pokok pikiran penjelas. Sehingga nanti akan menjadi jelas gitu ya. Jadi dan itu memiliki satu kesatuan dan seterusnya. Ya. Kemudian consciousness ya, kepadatan isi. Jadi nanti kalau kalian membuat karya gitu dalam menulis karya ilmiah, tentu Anda harus memperhatikan kalimat-kalimatnya itu yang padat isi gitu ya, tidak usah berbelit-belit, tidak usah bertele-tele, menggunakan kalimat efektif ya, padat, singkat, padat, jelas gitu ya. Kepadatan tulisan dicapai dengan menggunakan kata-kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang tidak berlebihan gitu ya, menghindari ya penggunaan kata-kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang berlebihan. Ini tidak berlebihan, singkat, padat, jelas gitu ya. Contoh ya, bandingkan kalau yang A ini jurnal tersebut disusun secara sistematis, jurnal tersebut terdiri dari 12 halaman. Jadi jurnal tersebut ditulis 2 kali dalam satu paragraf. Nah, ini bisa digunakan salah satu saja gitu ya. Jurnal terdiri dari 12 halaman tersebut disusun secara sistematis. Nah, ini lebih efektif gitu ya, lebih padat isinya ya, tidak berbelit-belit, tidak terlalu mubazir kalimatnya dan seterusnya. Kemudian consciousness atau kepadatan di sini menggunakan kata-kata yang frasa yang sederhana, kata-kata atau gabungan kata dalam hal ini frasa yang sederhana gitu ya. Kemudian menghilangkan pengulangan repetisi yang tidak perlu ya. Kalau repetisi tadi pengulangan kata yang sama di dalam satu kalimat gitu ya, dalam satu paragraf dan seterusnya, itu akan menjadi tulisan tidak padat gitu ya, sehingga kita perlu padatkan, kita efektifkan ya, sehingga nanti menjadi padat isi ya, singkat, padat, jelas. Menggunakan kalimat positif ya, menggunakan kalimat positif ya, biasakan lebih baik menggunakan kalimat positif untuk menjelaskan sesuatu. Mengubah kalimat pasif menjadi aktif, kalimat perintah menjadi kalimat perintah, ini ya, bisa menjadikan tulisan itu padat isi. Kemudian menghindari kata-kata yang bersifat membesar-besarkan, hiperbola, atau meremehkan seperti paling, yang dan sebagainya. Menghilangkan penggunaan kata-kata pembuka yang berlebihan ya. Kata-kata pembuka yang berlebihan artinya sebenarnya tidak perlu, tapi kadang kita karena sudah terbiasa ya, kita menggunakan kata-kata pembuka yang berlebihan. Misalkan di sini dengan memperhatikan bla 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 bla, dan selain itu dengan memperhatikan tidak perlu sebenarnya ya. Berdasarkan pada ini langsung aja ya. Setelah menimbang, mendengarkan dan seterusnya itu juga kurang perlu ya. Ini jadi tidak padat isinya ya. Ini berlebihan, tak perlu dikatakan lagi bahwa dan seterusnya, itu juga kurang baik ya. Jadi ini adalah beberapa contoh kata-kata pembuka atau frasa pembuka yang bisa kita hindari ya karena berlebihan gitu ya, dan ini bisa mengurangi kepadatan isi. Mengatasi paragraf pendek dengan menggabungkan gagasan ke dalam satu kalimat topik lebih luas dan jadikan kalimat topik paragraf tunggal. Ya, sedangkan paragraf pendek dapat mengurangi kepadatan isi ya, paragraf pendek itu dapat mengurangi kepadatan isi. Dan itu berarti memecahkan satu gagasan dalam beberapa paragraf. Ya, paragraf pendek kan ya minimal harus ada satu pikiran utama atau satu ide utama ya, kemudian didukung dengan beberapa ide pendukung ya. Kalau pendek-pendek berarti nanti akan mengurangi kepadatan isi ya, sehingga gagasan-gagasan berupa satu gagasan itu satu paragraf tapi tidak ada pendukungnya, jadi tidak akan jelas, nanti akan mengurangi kepadatan isi, dan tentunya informasinya juga malah tidak jelas dan tidak tidak koherens ya, tidak menyatu, nanti tidak unity ya, tidak memiliki kesatuan dan seterusnya, sehingga mengurangi kepadatan isi dan juga tulisan kita jadi kurang bagus. Makanya nanti kalau membuat paragraf ya minimal ada satu ide utama atau pokok pikiran utama gitu ya, dan ada beberapa pokok pikiran penjelas ya dalam satu paragraf ya gitu, dan semuanya ide utama didukung dengan beberapa ide pendukung ya, itu diorganisasikan seperti itu, kemudian idenya jelas gitu ya, dan harus relevan, dan semua kalimat harus coherence antar kalimat, antar paragraf ya, antar ide dan sebagainya, itu ada transisinya dan seterusnya.
Kalau digambarkan hubungan koktuk dalam paragraf gitu ya, ini adalah sebuah paragraf, kemudian dalam paragraf itu terdiri dari satu ide utama, minimal satu ide utama ya, dan ada beberapa ide pendukung ya. Kemudian paragraf itu harus mengandung ide yang jelas, ya, ide yang jelas, ya, pokok pikiran utama yang jelas yang nanti disampaikan di situ, dan ada pendukungnya itu tadi. Jadi mengandung ide yang jelas itu artinya clarity ya, kejelasan, ada mengandung unsur kejelasan. Kemudian satu paragraf harus diorganisasikan dengan baik, di mana ide utama ini berkaitan dengan ide pendukung, ya ide pendukung. Jadi ide utama ada beberapa ide pendukung dan saling ini terkait ya. Terkait ini koherensi ya. Ide pendukung saling terkait berarti koherensi ya. Kemudian ide utama dengan ide pendukung ini berkaitan unity ya. Kemudian perpindahan ide-ide lain, ide-ide gagasan-gagasan ya antar kalimat dan seterusnya berjalan dengan baik dan lancar, itu ada transisinya. Kemudian ketepatan memilih kata yang ringkas dan padat isi, itu konsistennya. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan dalam pembuatan paragraf itu adalah kalimat-kalimat yang efektif ya, tidak berbelit-belit ya, singkat, padat dan jelas gitu ya. Jadi itu dalam membuat sebuah karya gitu ya, Anda sekali lagi harus memperhatikan koktuk ya. Kalau kemarin kita diajarkan bagaimana menggunakan software aplikasi untuk mengolah sumber informasi ya di dalam tulisan atau karya yang kita buat. Nah, sekarang bagaimana dalam membuat karya itu ya? Dalam membuat karya tulis, ternyata tulis ilmiah, kita harus memperhatikan yang namanya koktuk. Koktuk tadi adalah clarity, organization, kemudian coherence, transition, unity, dan consciousness ya. Jadi kita harus memperhatikan kejelasan idenya, harus jelas ya, harus logis dan seterusnya. Kemudian organisasi diorganisasikan dengan baik tulisan-tulisan kita tadi. Kalau hal ini contohnya adalah dalam sebuah paragraf, karena tulisan itu akan menjadi paragraf gitu ya. Dalam buat drafting tentu kita menulis karya kita itu dalam bentuk paragraf. Kalau sistematikanya sudah jadi, outline-nya sudah jadi, kita drafting. Nah, draftingnya itu menulisnya ya, itu kita akan menulis paragraf demi paragraf, dan paragraf demi paragraf tersebut harus memperhatikan koktuk tadi ya, di mana setiap paragraf harus mengandung ide yang jelas atau clarity, kemudian diorganisasikan dengan baik, di mana ide utama berkaitan dengan ide pendukung, itu disebut unity, kemudian ide pendukung saling terkait, saling berkait itu dinamakan coherence, ya ada koherensi, kemudian perpindahan ide-ide, ide ke ide, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf itu berjalan dengan baik dan lancar, disebut transisi, dan pembuatan kalimat-kalimat, ya tata kalimatnya, memilih kata-kata yang ringkas dan padat isi disebut dengan consciousness. Jadi karya tulis ilmiah yang kita buat nanti akan bagus ya, di sistematikanya bagus, kemudian alurnya tepat dan nyaman dibaca, sehingga informasi yang dituliskan di karya itu bisa dipahami dengan baik oleh para pembacanya. Diharapkan untuk tugas yang sudah saya berikan, yang tugas kelompok minggu kemarin, ya di situ bisa diterapkan dalam membuat tulisan nanti koktuk ya, dalam membuat karya atau menciptakan karya, gunakanlah atau perhatikanlah koktuk ya. Apa itu koktuk sudah saya jelaskan tadi, dan karya yang Anda buat ya, di mana di situ kemarin kita sudah jelaskan bahwa Anda harus menentukan topik, tema, judul ya, kemudian di situ ada pendahuluan ya, kemudian atau latar belakang masalah, ada perumusan masalah, ada pembahasan ya, ada literatur review atau lulusan teori, kemudian pembahasan hasil ya, pembahasan hasil dan pembahasan ya, pembahasan nanti ketemu hasil, kemudian habis itu menjadikan background kesimpulan, dan juga Anda tambahkan daftar pustaka, di mana daftar pustaka minimal harus 15 buah referensi, dan itu yang paling termutakhir gitu ya. Dan Anda harus sebelumnya yang mengevaluasi informasi-informasi yang Anda gunakan dalam pembuatan karya ya. Demikian materi kita di minggu atau pertemuan minggu ke-7. Saya harapkan kalian semua bisa paham atas materi yang saya berikan. Jika masih belum paham, bisa langsung ditanyakan dalam Kulino, kuliah online Udinus di forum diskusi, dan juga di WA Group ya. Saya harapkan nanti WA Group juga dimaksimalkan.
dan Anda bisa tanya di situ, dan yang lain nanti menyimak ya, menyimak apa yang kalian tanyakan dan apa jawaban dari saya dan seterusnya, diskusi dan seterusnya, sehingga kalian semua bisa paham dan bisa mengaplikasikan dalam pembuatan karya-karya Anda selama kuliah, baik itu tugas kuliah, ya, kemudian membuat karya tulis ilmiah, ya, program kreativitas mahasiswa, kerja praktek, kemudian tugas akhir dan sebagainya. Karena ini adalah materi yang sangat penting, yang bekal untuk kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas kalian dalam pembuatan karya ilmiah, ya. Dan step-stepnya apa yang harus diperhatikan dan seterusnya kita akan pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 ya, yang dalam satu semester ini. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya harapkan Anda bisa belajar dan memahami materi yang sudah saya berikan ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ya, terima kasih sekali lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.